Show, persembahan dari Medan Parenting Club. Kali ini edisi Survivor dan Inspiration Talk Show. Dan topik kali ini judulnya adalah Stay Strong Lifelong. Bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu seorang wanita karir dan juga seorang ibu dari 3 orang anak, yaitu memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri. Beliau merupakan seorang wanita yang periang, percaya diri, ceria, dan semangat. Senang sekali hari ini kita bisa berbincang-bincang, tentunya dengan narasumber yang sangat inspiratif, dan kita bernama Irna Dewi dan lebih banyak dikenal dengan nama Xiao Ying. Beliau saat ini sedang menjalani perawatan inap ya di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Dalam kondisi saat ini baru saja menjalani proses kemo, bahkan tubuhnya menjadi sangat lemah dan juga diiringi dengan rasa mual dan mungkin agak sesak ya, agak susah bernafas. Jadi sebelum acara ini dimulai, beliau sudah konfirmasi kepada saya untuk bisa berbagi inspirasi positif bersama para sahabat Medan Parenting Club. Hai sis, apa kabar? Hai. Jelas. Nah, hari ini kita dress code-nya juga sama ya, kita pakai piyama biar sama dengan narasumber. Iya, oke. Baik, sister, saat ini sister bisa cerita sedikit tentang kondisi yang kita tahu bahwa sister sudah kurang lebih 2 bulan ya di rumah sakit ya. Ya betul. Nah, tentunya ini bukan hal yang mudah dan banyak butuh dukungan dari teman-teman, keluarga, terutama suami dan anak. Dan saat ini kita ingin sis berbagi sedikit ya, berbagi buat teman-teman Medan Parenting. Sis Irna ini memiliki semangat yang luar biasa dalam menjalani proses pengobatannya gitu. Kalau boleh cerita sedikit, Sis Irna, sakit apa yang dialami? Bisa cerita sedikit sakit apa? Awalnya di tahun 2017, sekitar bulan 8, saya terdeteksi penyakit serviks. Dan dalam masa penyembuhan itu, setahun kemudian dinyatakan sembuh. Dan setelah dinyatakan sembuh beberapa bulan, ternyata di paru-paru saya mulai ada lagi kansernya. Setelah pengobatan, selama mengobati penyakit paru ini, ternyata meta lagi ke tulang. Nah, jadi sampai sekarang pengobatannya berlanjut terus dengan kemoterapi. Oke. Yang kita tahu juga selain kemo juga transfusi darah ya. Ya, transfusi darah, trombosit, leukosit, inilah semuanya sempat drop banget. Sampai trombositnya sisa 23.000 aja. Oke, ini sekilas tentang kita kembali flashback ya sis ya. Waktu pertama sekali terdeteksi sakit gitu, apakah ada ciri-ciri ataupun gejala-gejala yang muncul? Dari saya sendiri gejalanya cuma mensnya itu nggak berhenti gitu. Kayaknya mens yang akhir itu ya nggak berhenti gitu, sering gitu. Dia konsep seperti flek atau memang cairan? Flek hitam, ya. kayak hitam kecoklatan gitulah. Oke, lalu diperiksa ke dokter dan di situ dokter langsung menyampaikan bahwasanya ini sepertinya gejala kanker serviks, dan ternyata di biopsi ya hasilnya memang udah stadium 3B. Kita kembali lagi ke momen itu. Apa yang Anda rasakan waktu dokter bilang Anda terkena kanker serviks? Pertama kali saya mendengar kanker serviks, berita kanker serviks ini dari dokter dan ditemani suami saya, ya sempat shock juga ya. Namanya ini juga di luar dugaan kita. Sempat ya shock juga, tapi mau gimana lagi gitu. Kita ya harus jalanin aja. Kita kalau duduk menangis juga bukan solusi yang bagus. Nah, jadi ya pola pikir saya ya kita tetap harus maju aja terus gitu dalam pengobatan. Baik, luar biasa. Terus Tis Irna,
Eh, tentunya pada saat itu juga bagaimana pendapat suami tentang sakit Anda? Pendapat suami saya pada saat itu seperti yang saya mikir juga, kita tetap berdua harus berjuang untuk memperbaiki kondisi ini gitu, tidak boleh menyerah. Oke. Jadi pada saat Anda mengalami sakit itu, Anda didiagnosa dokter, memang Anda merasa diceritakan di sini memang Anda sempat down ya. Tapi dalam keseharian Anda dan sempat bersama teman-teman melakukan perjalanan, rekreasi dan sebagainya, Anda terlihat sangat strong. Sangat semangat sekali gitu ya. Apa sih rahasianya kenapa Anda bisa sekuat itu? Dalam pikiran saya itu, yang terpenting itu kita harus bisa melepas. Jangan semua dianggap sebagai beban. Kalau semua dianggap sebagai beban, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Jadi saya melepas untuk selagi saya masih hidup, apa yang bisa saya lakukan dalam hidup ini ya saya lakukan, seperti traveling. Hargailah waktu dengan teman, dengan family, dengan suami, dengan anak. Itu yang momen-momen indah itu yang harus kita tinggalkan ke mereka, bukan momen sedih gitu. Momen-momen ceria. Kenangan yang indah ya. Itu yang harus kita tinggalkan ke teman-teman, ke saudara, family, anak, suami. Itu yang paling penting menurut aku. Ya. Oke sis, luar biasa. Teman-teman sudah merasakan gejala dari kankernya sendiri, gitu ya. Rasa takut untuk mengecek lebih lanjut ke dokter. Ada juga yang sudah ngecek ke dokter, terdiagnosa kanker, tapi dia malah takut untuk melakukan tindakan misalnya kemo atau apa. Ya. Kalau menurut sis sendiri bagaimana? Kalau menurut pendapat saya ya, pendapat orang beda-beda. Ini menurut pendapat saya. Jadi ya, kalau memang pikiran kita udah mengambil keputusan, jalankan aja. Jangan orang samping kiri kanan itu kalau terlalu banyak cerita pun jadi bimbang gitu. Jadi yang udah mantap ya udah jalankan aja gitu. Betul, komitmen tentunya dengan diskusi dan sharing dengan orang terdekat, suami dan anak-anak ya sis ya. Diperlukan bagi seorang pasien adalah belief ya, percaya. Dan secara spiritual di dalam doa kita percaya, dan kita juga harus yakin dengan apa yang kita pilih. Pengobatan, dokter sangat besar perannya untuk kesembuhan pasien. Kira-kira di kesempatan ini apa yang mau Anda sampaikan kepada sesama survivor lainnya yang sama-sama berjuang dalam menjalani proses pengobatan, apa yang ingin Anda sampaikan, dan juga bagi mereka wanita-wanita yang masih dalam kondisi sehat? Ya kan, pertama untuk wanita-wanita yang sehat, apalagi yang sudah berumah tangga, rajinlah untuk selalu melakukan cek body ya, contohnya pas itu setahun sekali. Ataupun ada sesuatu yang di luar kebiasaan dari tubuh kita harus cek. Jangan mengambil resiko, tunggu, dan itu akan membuat sesuatu penyakit kecil jadi penyakit besar. Kan selalu kata tunggu gitu. Itu tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi kita jangan menebak ini seharusnya apa ya, ini apa ya gitu. Makin kita menebak, kita makin ragu, perasaan kita makin kacau. Sama survivor saya cuma bisa bilang jangan pernah menyerah. Itu aja. Kita harus tetap di samping kita. Dalam kondisi seperti ini pasti dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Dan saya sangat bersyukur saya mempunyai banyak teman yang baik, keluarga yang baik, famili yang baik. Mudah-mudahan yang lainnya juga seperti itu. Amin.
data untuk menggambarkan sahabat kita saudari Nadeli. Pertama pastinya adalah positif, ceria, dan semangat. Itu yang selalu kita lihat ada pada diri seorang Irna Dewi. Irna Dewi, super tough woman. Mengenai Irna, dia wanita yang sangat hebat, sangat kuat, semangatnya luar biasa, masa nyata untuk membuktikan superwoman. Keep fighting. Tetap semangat ya, jangan putus asa. Ingat waktu sesulit apapun, harus ingat walang kawan semua di belakang tetap mendukung. Jayo! 再见应该是最寂寞的人，却忘记了身边那双温暖的眼神。再怎么寂寞，有谁的伤心我，只要有人陪着。 Saya juga mendengar bahwa dalam proses pengobatan ini juga banyak menemukan kemudahan, kelancaran. Seperti contohnya saya dengar juga seperti banyak menemukan dokter-dokter yang memahami Anda ya, saling memberikan bentuk seperti apa itu? Tentunya saya Dr. Julie Janamsi bagian UI, dan Dr. Julie sampai hari ini tetap menjadi dokter saya karena Julie ini sangat memahami keadaan kondisi pasien gitu. Dan orangnya pun sangat baik, sangat memperhatikan apapun yang kita rasakan. Sepertinya dia juga bisa merasakan gitu. Jadi apapun yang kita tanyakan dia tetap menjawab dan selalu mensupport kita supaya jangan menyerah. Kalau kita pasien udah sempat menyerah, dokter nggak bisa ngapain-ngapain, obat apapun baik juga tidak berguna. Luar biasa. Nah, jadi dokter ini selalu mensupport lah supaya jangan menyerah. Apapun di mana setiap itu kita dipantau supaya jangan menyerah. Artinya dari yang bisa saya tangkap bahwa Dokter Julie selain memberikan treatment secara medis juga memberikan treatment secara kindness ya, kebaikan ya. Saya percaya bahwa orang yang baik yang menyebarkan kebaikan akan selalu mendapatkan kebaikan. Karena yang setahu saya juga kebetulan kenal dengan beliau, Dokter Julie, merupakan dokter dari dulunya klien saya yang mengalami kanker. Beliau merawat dan saya nggak pernah melihat dokter yang demikian ya. Artinya bukan hanya dari sisi profit ya, keuangan, tapi beliau sendiri sampai bersumbangsi gitu membantu pasien saya. Itu sangat luar biasa sekali. Saya nggak pernah menemukan seorang dokter apalagi masih muda dengan tingkat usia yang muda sudah memiliki kematangan kebaikan yang luar biasa. Ini berarti memberikan inspirasi dan aspirasi positif buat pasiennya. Ya, Anda juga beruntung karena Anda juga orang baik akan bertemu dengan hal baik. Oke. Untuk suami, apa yang mau Anda sampaikan? Untuk suami, sampai saat ini saya rasa dia suami yang baik. Sama-sama mengundang suami dari saudari Irna Dewi yang saat ini sudah bersama-sama di rumah sakit dan selalu setia mendampingi istri di kala up and down. Halo, Ko. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Om Toko. Harus tetap sehat ya, Mitoko. Oke, Ko, bisa sharing sedikit kira-kira Anda sebagai suami tentunya dalam mendampingi istri yang dalam proses pengobatan pasti mengalami namanya ada kalanya kita semangat, kita bisa menyemangati, tapi kadang kala mungkin kita nggak pungkiri, kita juga lelah dalam arti secara fisik maupun mental. Apa yang bisa Anda sharing buat teman-teman sebagai pendamping hidup yang memiliki pasangan yang sedang sakit? Nggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Yang kita bisa mengharapkan cuma keadaan istri, dia tetap semangat dan menganggap dia itu sebagai orang yang tetap sehat, tidak dalam gitu ya? sakit, tidak dalam keadaan sakit, Okay. dan segala yang
perlukan dan dia butuhkan, ya kita harus berusaha untuk Baik, memenuhi. luar biasa. Kalau untuk anak-anak sendiri seperti apa tuh? Ya, anak-anak setelah mendengar adanya mamanya mengidap penyakit ini, ya semua pada down juga. Tapi ya tetap apa boleh buat, kita harus hadapin semua. Kita jalani terus, Betul. maju terus, dan memberikan semangat untuk mamanya juga. Ya, memberikan yang terbaik ya, Ko. Hmm. Baik, luar biasa sekali. Terus kira-kira dalam hal ini, apa yang pelajaran positif apa yang Anda petik dari semua yang terjadi saat ini? Dalam hal ini ya yang kita petik ya cuma cara kita menghadapi situasi seperti ini ya, cobaan ini ya kita anggap sebagai cobaan dan harus kita hadapin dengan syukur, berdoa terus sehingga mudah-mudahan ada mukjizat. Ya, tetap berpikir baik, berbuat baik di dalam kondisi yang walaupun kurang baik. Itu ya, Ko ya? Betul. Baik, terima kasih sekali buat Ko Ahoy sebagai suami, sahabat dan pasangan hidup yang luar biasa. Mungkin kita juga tidak akan ganggu banyak ya waktunya supaya Sis Tirna bisa istirahat dengan baik, bisa jalani semua proses kesehatan pengobatan dengan baik ya Sis ya, lancar. Kita pastikan kita akan menunggu bisa sehat kembali, kita bisa berkumpul kembali sama teman-teman. Dari kecil sampai sekarang, Mama sudah mengajarkan banyak sekali hal-hal positif kepada saya dan kedua abang saya. Dari kita kecil, Mama itu sudah mengajarkan kita bagaimana kita bisa mandiri. Selain itu, untuk selalu optimis dalam menghadapi masalah. Jadi saat kita diberi atau saat kita sedang menghadapi sebuah masalah, kita harus positive thinking, bukannya memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Melainkan kita harus memikirkan cara agar kita bisa menghadapi masalah ini serta menyelesaikannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mama dan juga Papa yang sudah mengajarkan hal-hal ini kepada saya dan kedua. Pada saat Anda sedang sakit seperti ini, apa yang Anda petik hikmah di balik dari sakit ini? Dibandingkan waktu kita sehat dan pada saat kita sakit ini, apa yang muncul di kesadaran Anda gitu ya? Hikmahnya apa? Hikmahnya saya menganggap ini karma buruk saya sedang saya terima. Di samping saya mendapat karma baik dari Tuhan. Itulah dengan pemikiran saya. Karena semua ada timbal baliknya. Ada karma baik, buruk. Jadi kalau ya di samping saya sakit, saya juga mendapat suami yang baik, anak-anak yang baik. Dan pada saat saya pertama kali rambut saya rontok, suami dan anak-anak saya juga ikut menggundulkan rambutnya. Dan pada saat itu saya sangat terharu. Oke. Itu adalah satu bentuk spontanitas dari suami sebagai pendamping hidup, teman hidup, sahabat ya. Dan juga anak-anak yang begitu memahami. Seolah-olah mereka ingin bersama-sama menyatu dalam apa yang mamah mereka rasakan. Sangat luar biasa. Mungkin ini salah satu bentuk hikmah ya sis ya, bahwa kita bisa merasakan ini, kita bersyukur punya anak yang berbakti, memahami ibunya dengan baik. Betul sis. Memang menurut saya hubungan keluarga
paling penting. Betul. Tanpa mereka kita bukan siapa. Betul. Ya, luar biasa. Tentunya di kesempatan ini juga memang terlihat sekali bahwa hikmahnya kita semakin bisa mengetahui siapa pasangan kita dan bagaimana yang telah kita asuh anak-anak kita dengan pola asuh kita justru terlihat ya buah hasilnya ya sis ya. Mereka Ya, bisa betul. menghargai kita, tidak membiarkan kita sendiri. Luar biasa sis. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada teman-teman? Yang ingin saya sampaikan teman-teman itu, semoga semuanya diberi kesehatan yang baik, keluarga yang baik, bahagia. Betapapun kita banyak harta, kalau nggak dikasih kesehatan yang baik, tidak dikasih kehidupan yang bahagia, percuma saja. Jadi ini yang saya bisa doakan untuk teman-teman yang selalu mensupport saya dan mendoakan saya. Jadi buat para orang tua, sahabat Medan Parenting, tentunya di sini kita belajar dari sosok seorang Irna Dewi yang banyak memberikan pembelajaran positif dan juga pegangan-pegangan kepada anak-anak jauh sebelum Sis Irna sakit ya, yaitu mengajarkan anak-anak untuk bisa mandiri, memiliki kemampuan tangguh ya untuk bisa mengatasi masalah, artinya problem solving. Jadi ini sangat baik sekali kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai pada saat kita butuh mereka ataupun kita tidak bisa memberikan banyak buat mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi keberhasilan seorang anak adalah mereka sudah mampu membiarkan anak mereka tumbuh mandiri dan mampu hidup sendiri tanpa orang tuanya. Itu adalah sebuah kesuksesan luar biasa bagi para orang tua yang sudah berjasa besar dalam mendidik anak. Baik, di sini ada dari kata-kata Sehuning Nungsyu dari Jakarta, pasti ada kekuatan yang besar bagi mereka untuk menjadi manusia yang hebat seperti mamanya yang hebat. Ini untuk anak-anak ya Sefu ya, dan kita harapkan bahwa semua cobaan ini akan bisa berakhir dengan baik. Sis bisa melampaui semua pengobatan ini dengan ikhlas. Semoga kesembuhan juga menjadi milik Sis Irna dan kebahagiaan selalu ada di sisi Anda dan seluruh keluarga. Baik, dan dari Medan Parenting Club mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita, Sis Irna Dewi, yang hari ini yang sudah memberikan banyak inspirasi buat kita semua bahwa kekuatan semangat semua bersumber dari diri sendiri dan juga dukungan dari orang di sekeliling kita. Sampai jumpa. Hai. Ya, demikian sahabat Medan Parenting Club, saya Darmawati dalam acara bincang-bincang kali ini. Terima kasih untuk support dan motivasi dari semua pihak dan semua kalangan. Saya masih mendoakan itu tadi siapa Xiao Ying ya, semoga punya semangat ya, semoga terus bisa melakukan kebaikan dan ingat bahwa kita membutuhkan kekuatan bukan hanya dari diri sendiri, dari anak-anak, dari orang-orang sekeliling kita, dan vibrasinya harus dipancarkan cinta kasih juga. Karena saya tahu banget bahwa orang yang menghadapi seperti itu ya, itu jiwanya satu rentan, terus kemudian rasa sakit itu melebihi dari sakit apapun. Engkong saya juga demikian, mak saya, cuman semasa hidup kita harus terus memberikan sel-sel tubuh kita ini satu hal yang positif, hal yang vibrasi yang kita menyayangi diri sendiri, kita juga menyayangi jasmani ini, dan jadi semua ungkapan-ungkapan bahwa kita memaafkan diri sendiri, maafkan sel-sel tubuh kita, maafkan indera kita, dan kita juga memberikan cinta pada dia dan mengatakan I love you, aku sayang kamu. Semua ini bisa kita lakukan semasa kita sehat, dan setelah sakit tentunya harus dilakukan berlipat-lipat kali. Ini memberikan sugesti pada tubuh kita agar tubuh kita bisa kuat. Dan itu aja sih pesan saya pada hari ini ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amitabha, saya harus melakukan yang lain ya. Demikian bincang-bincang sekilas kita, tentunya sangat inspiratif. Siapapun orang yang kita kenal maupun tidak kenal yang hadir dalam hidup kita, yang butuh pertolongan dalam banyak aspek dan banyak hal yang bisa kita berikan dalam
bentuk dukungan, mendukung kesembuhan mereka, tidak melulu tentang obat, dokter, atau uang. Kita bisa berikan dukungan dalam bentuk sapaan, sentuhan maupun perhatian kita, ya, dengan juga cerita-cerita yang menginspirasi, tentunya yang menghibur, yang akan membangkitkan dan meningkatkan sel sehat di dalam dirinya untuk bisa kuat menghadapi sakit dan bisa kembali pulih dengan cepat. Ya, baik teman-teman semua, tentunya kita tidak panjang lebar. Nantikan terus bincang-bincang bersama Medan Parenting Club bersama saya Darmawati.